Halo Mas Menteri, selamat datang di acara Tanoto Scholars Gathering atau TSG 2021 yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation. Mas Menteri, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih Mas Menteri, terutama tentang program Kampus Merdeka. Lagi hangat banget nih Mas Menteri, dibicarain di kalangan mahasiswa. Nah, aku langsung mulai aja ya Mas Menteri ya, pertanyaannya pertama ya. Oke. Silakan. Menurut Mas Menteri nih, bagaimana sih Mas Menteri Kampus Merdeka akan berkontribusi mewujudkan visi misi SDM unggul? Ya, sekali lagi terima kasih udah mengundang saya di acara ini. Ya. Ini pertanyaan yang sangat besar ya untuk dijawab dalam satu. Saya akan coba meringkas kira-kira konsep Kampus Merdeka dan bagaimana itu bisa mewujudkan SDM yang unggul. Yep. Jadi apa sih yang kita maksudkan SDM unggul? Itu dulu kan yang harus ditanya. SDM unggul itu seperti apa? Di definisi kita, SDM unggul adalah SDM kita yang punya profil pelajar Pancasila. Jadi lulusan kita ini punya profil pelajar Pancasila. Yaitu dia punya spiritualitas dan moralitas, dia mempunyai rasa toleransi dan kebinekaan dan nasionalisme, dia mempunyai kreativitas, dia mempunyai kemampuan berkolaborasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemandirian. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila kita yang ada. Dan itu yang kita maksudkan dengan SDM mutu. Jadi pada saat anak itu lulus, dia punya semua kualitas ini. Nah, sistem pendidikan S1 atau perguruan tinggi saat ini, menurut kita masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa profil pelajar Pancasila itu tercapai. Kampus Merdeka adalah suatu paket daripada kebijakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu. Saya kasih contoh ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kita bisa mengasah salah satu profil pelajar Pancasila, misalnya kolaborasi atau kemampuan bekerja dengan tim. Ya, kalau anak-anak di kuliah hanya bekerja secara individu, lalu dia dites di akhir mata kuliahnya. Ya, dia datang ke kelas, mendengarkan dosen, selesai, dia habis itu ada ujian di akhir semester. Apakah itu melatih kemampuan berkolaborasi, kemampuan bekerja sebagai tim? Ya tidak. Jadi solusinya, salah satu program Kampus Merdeka adalah membuat sebanyak mungkin mata kuliah itu project-based learning, di mana secara terpaksa harus berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menciptakan suatu hasil karya yang nyata. Sama juga dengan kreativitas. Bagaimana kita akan meningkatkan kemampuan kreativitas anak-anak kita kalau mereka tidak berinovasi di dalam lingkungan sekolahnya sendiri. Gitu. Ya kan? Jadi salah satu komponen terbesar daripada Kampus Merdeka adalah untuk membuka sekat-sekat bagi mahasiswa untuk memperbolehkan 3 semester, dari 8 semester dia S1, 3 semester itu boleh di luar prodinya dia. Ya. Hanya sekitar 15%, sekitar 15-17% daripada lulusan kita, dia pekerjaan dia itu nyambung dengan prodinya dia. Ini semua anak muda udah tahu ini. Survei yang menarik nih Mas Menteri. Ya kan, ini merupakan suatu hal yang udah sangat jelas gitu. Jadi kenapa? Karena kalau dengan fakta itu, kenapa kita memaksa mahasiswa hanya berkiprah ya, berinteraksi di dalam suatu prodinya? Banyak dari mereka yang mungkin sudah tidak suka dengan prodi itu atau merasa menyesal mengambil prodi itu karena setelah mereka melanjutkan, mereka sadar bahwa mungkin minat dan bakat mereka di tempat yang berbeda. Jadi 3 semester di luar prodi ini merupakan breakthrough atau ide yang cukup revolusioner itu untuk memindahkan. Jadi ada macam-macam, mungkin nanti ada pertanyaan yang lebih spesifik mengenai kebijakan, tapi maksud saya adalah Kampus Merdeka ini cara tercepat untuk mencapai SDM unggul. Tentunya kalau mau yang lebih fondasional itu harus di SD, SMP, SMA. Tetapi perguruan tinggi adalah cara atau jalan tercepat untuk mencapai dampak untuk ekonomi kita, untuk industri kita, karena anak-anak itu akan langsung masuk ke dalam dunia industri, dunia profesionalisme, dunia NGO, dan ataupun pemerintahan, ya secepat mungkin. Jadinya dampak
perubahan kalau kita berhasil merubah paradigma perguruan tinggi kita itu sangat besar dan sangat cepat dampaknya kepada Indonesia. Wah, menarik sekali nih, Mas Menteri. Jadi, ininya adalah SDM unggul ini perlu didefinisikan terlebih dahulu, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin sudah disebutkan tuh ya, Mas Menteri ya. Dan juga program Kampus Merdeka ini, kalau bahasanya, karena saya background-nya teknik kimia, itu sebagai katalis ya, Mas Menteri ya, untuk menjembatani dunia perkuliahan dan juga dunia industri. Menarik sekali nih, Mas Menteri. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pola pikir apa nih yang menurut Mas Menteri dibutuhkan oleh para mahasiswa supaya dapat memaksimalkan potensinya dalam kegiatan Kampus Merdeka ini? Tentu saja supaya menjadi lulusan yang berkualitas, berintegritas, dan juga bisa berkarya di dunia industri. Ya, jadi pertanyaannya tadi mengenai apa pola pikir mahasiswanya ya? Betul sekali. Apa yang bisa dilakukan? Ada banyak hal menurut saya yang bisa dilakukan mahasiswa atau pemikiran yang harus dihadapi oleh yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah Anda itu masih muda sekali. Jadinya inilah waktunya untuk mengambil resiko. Ini waktunya untuk memberikan tantangan diri yang sulit. Jangan ngambil semua yang gampang-gampang aja, jalur yang udah nyaman-nyaman aja. Semakin muda kita, semakin kecil resikonya untuk kegagalan, semakin kecil resikonya untuk mencoba hal-hal baru. Jadi, menurut saya, kemampuan anak-anak mahasiswa kita untuk mengambil resiko dari umur yang sangat muda, itu sangat penting. Mungkin yang terpenting, mengambil resiko dalam pertemanan, dari tempat yang berbeda, ya, bertemanan dengan orang-orang dengan opini yang berbeda dengan dia, untuk mengambil suatu mata kuliah yang mungkin lebih sulit, mengambil resiko dan berani untuk mencoba masuk ke dalam program-program luar kampus. Yang tadi kan tiga semester di luar prodi, tapi 2 semester dari 3 tersebut itu bisa di luar kampus, ya, keluar dari zona nyaman, keluar dari kolam renang akademia, dan masuk ke dalam lautan terbuka untuk belajar di situ. Lakukan project entrepreneurship, lakukan suatu riset project sama dosen di luar kampus untuk mengajar 1 semester di dalam sekolah SD atau SMP yang membutuhkan bantuan. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang nggak bisa didapatkan lagi gitu loh, cuma sekali dalam sehidup. Kita bisa mendapatkan pengalaman seperti ini dan masih mendapatkan SKS full, tidak ada dampak kepada pemasukan ekonomi. Kalau nanti kan kalau kita udah kerja, kita harus gimana? Mau ngambil 6 bulan cuti dari kerja buat ngajar di sekolah. Kapan lagi ini sekarang bisa terjadi? Kapan lagi bisa mencoba memulai bisnis tanpa ada harus resign atau harus mengundurkan diri dari pekerjaan, ya kan? Jadinya waktu untuk mahasiswa ini jangan disia-siakan. Harus berani mengambil resiko, berani melihat kegagalan itu sebagai pembelajaran. Gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak muda bahwa yang saya paling sering belajar itu dari kegagalan saya, bukan dari kesuksesan saya. Gitu. Dan itu merupakan hal yang menurut saya sangat penting. Dan keluar dari zona nyaman, mencari kesempatan-kesempatan untuk keluar dari zona nyaman. Dan tentunya terakhir tips saya adalah untuk mencari pertemanan di dalam komunitas yang punya profil pelajar Pancasila gitu loh. Berteman tuh sama orang-orang yang kreatif, yang senang berkolaborasi, yang punya inisiatif, punya kemandirian. Jangan cuma berteman sama orang-orang yang mungkin hanya ingin menikmati hidup saja. Gitu, nggak apa-apa punya teman yang senang menikmati hidup, tapi kalau seluruh pertemanan kita hanya itu, ya ujung-ujungnya kita juga akan terbawa kepada norma-norma dan nilai-nilai dari pertemanan kita gitu. Jadinya ini mungkin rekomendasi saya untuk anak-anak mahasiswa adalah jangan sia-siakan semua kesempatan yang udah ada dalam Kampus Merdeka program ini, dan juga jangan sia-siakan umur Anda gitu loh. Dimana inilah saatnya mengambil banyak resiko, inilah saatnya mencoba hal yang baru.
Oke, siap laksanakan Pak Menteri. Saya juga nggak mau sia-siain umur, nggak mau sia-siakan kesempatan emas ini. Kalau saya boleh wrap up nih ya, yang pertama itu berani ambil risiko. Mumpung masih muda, belum berkeluarga, belum ada pekerjaan yang mapan, jadi masih minim resikonya ya Mas Menteri ya. Nih keren sih, spiritnya ini juga belajar dari kegagalan supaya bisa meraih kesuksesan di masa mendatang. Menarik nih Mas Menteri. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sudut pandang lain, dari sudut pandang perguruan tinggi misalnya nih Mas Menteri. Menurut Mas Menteri, bagaimana nih formula ekosistem pendidikan tinggi dan juga kolaborasinya yang dibutuhkan agar program kampus mereka ini tuh dapat berkelanjutan? Ya, kalau menurut saya dari sisi perguruan tinggi harusnya mereka bukan hanya mengandalkan program-program yang dibuat pemerintah pusat, tetapi mereka malah berjamur program-program di luar kampus yang mereka buat sendiri gitu. Karena ini suatu hal yang sangat seru kan buat dosen tuh sebenarnya, apalagi dosen yang ingin berinovasi ya. Ini seru banget kesempatan untuk mereka dan para mahasiswa untuk menciptakan berbagai macam proses pembelajaran yang di luar kampus gitu. Dan bagi dosen-dosen penggerak ini tentunya suatu kabar yang gembira gitu. Jadinya harus dilakukan adalah pembenahan dari beberapa sistem. Satu adalah kebijakan untuk memastikan bahwa mahasiswa punya hak mengambil 3 semester di luar prodinya. Itu artinya kepala-kepala prodi ini harus sekarang dengan segala tantangannya memadatkan materi di dalam 5 semester. Benar nggak? Benar ya, kan? Juga ya Mas Menteri. Ya, jadi itu merupakan tantangan terbesar untuk para kepala prodi untuk bisa melakukan itu. Jadi secara tidak langsung harus ada pembagian di masing-masing prodi mana kelas-kelas yang elektif, mana kelas-kelas yang mandatori. Ya, itu perubahan itu harus sudah mulai terjadi sekarang dengan adanya kebijakan 3 semester di luar prodi. Kedua adalah perguruan tinggi harus mendukung full bahwa dosen-dosen yang berpartisipasi dalam program-program di luar kampus, yang berpartisipasi dalam membimbing mahasiswa melakukan program-program ini, harus diakselerasi karirnya, harus menjadi bonus untuk karir mereka. Kalau ada dosen ingin melakukan riset sama mahasiswa selama 1 semester di luar kampus, ya harusnya itu diberikan suatu penghargaan gitu loh dari perguruan tinggi. Itu harusnya menjadi suatu hal yang mengakselerasi karir mereka, bukannya malah menghambat karir mereka. Dan itu yang mau kita bantu dengan kebijakan, tapi perguruan tinggi juga harus jemput bola untuk memastikan bahwa ini adalah suatu hal yang akan membantu karir dosen dalam terlibat dalam hal-hal ini. Perguruan tinggi juga harus berhenti dengan pola lama, pola mata kuliah yang lama di mana anak-anak itu datang masuk ke dalam ruang kuliah, mendengarkan saja dosennya melakukan ceramah selama 1 jam, 1,5 jam, lalu habis itu anaknya pulang, dia harus melakukan beberapa PR atau membaca-baca, habis itu balik lagi, mendengarkan ceramah lagi, akhir semester dia dikasih ujian. Ini udah nggak zaman lagi, metode ini. Ya, karena metode itu tidak melatih kemampuan berpikir kritis kepada mahasiswa dan lain-lain. Saya selalu bilang salah satu contoh, jadi makanya mata kuliah kita harus berubah menjadi project based, di mana anak-anak itu melakukan kerjaan ya bersama kelompok, bersama orang-orang untuk mensimulasikan dunia yang nyata itu seperti apa. Nggak ada orang bekerja sendiri di dunia yang real. Semua orang kerja kelompok dengan tim. Di dunia yang nyata itu semuanya adalah teamwork gitu. Yep. Jadi kita harus mensimulasikan itu dalam mata kuliah. Kedua, nggak ada gunanya kita nggak akan mengasah kemampuan berpikir secara kritis kalau anak-anak mahasiswa tidak berkomunikasi, berdebat, dan berdiskusi di dalam ruang kelas. Berdiskusi dengan dosennya, berdiskusi dengan murid-murid lainnya. Ya, jadi saya selalu bilang mendingan ceramah-ceramah itu di video aja, habis itu disuruh nonton di rumah. Pas masuk di kelas, udah kerja kelompok atau diskusi seminar, berdebat, presentasi, apapun lah. Aktivitas yang melibatkan mahasiswa di dalam itu. Kan tidak perlu mereka hadir secara fisik untuk mendengarkan suatu ceramah. Itu bisa direkam aja lalu nonton di rumah pakai video gitu. Bahkan sekarang banyak sekali dosen-dosen yang melakukannya lewat YouTube dan lain-lain.
ya. Jadi perubahan paradigma mengenai apa artinya participatory learning, active learning di dalam kampus itu harus berubah, budaya di dalam kampus-kampus kita. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan perguruan tinggi, masih banyak yang harus mereka lakukan, tapi itu mungkin beberapa aspek yang terpenting. Ini menarik sekali nih Mas Menteri. Mas Menteri di akhir menyebutkan tentang active learning, participatory learning. Saya sendiri sangat senang nih mendengar Mas Menteri, karena Mas Menteri ini sangat mendengar curahan hati para pelajar-pelajar Indonesia yang mendengar ceramah biasa, ingin aktif berkolaborasi. Terima kasih banyak nih Mas Menteri sudah mendengar dan juga berinovasi lewat program Kampus Merdeka ini. Iya. Okay. Program ini, ujung-ujungnya program ini untuk mahasiswa. Jadi kalau kita tidak melihat ini dari perspektif apa yang berguna buat mahasiswa, ya itu namanya bukan kebijakan pendidikan yang baik gitu. Karena ujung-ujungnya ini adalah untuk mahasiswa dan siswa gitu. Jadi harus benar-benar user centric gitu loh, user fokus kita dalam kebijakan. Apapun yang terbaik buat mahasiswa, itulah yang akan kita lakukan. Makasih banyak Mas Menteri. Saya perwakilan mahasiswa sangat tersentuh jujur mendengarnya. Makasih ya Mas Menteri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Menteri. Ini masih berkaitan banget dengan mahasiswa, profil mahasiswa, dan saya ingin menanyakan, menurut Mas Menteri ini karakter atau kekuatan seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh Indonesia untuk dimiliki oleh anak-anak muda sekarang nih, terutama untuk menyongsong Indonesia emas juga nih Mas Menteri? Iya. Itu hampir sama ya jawaban saya sama yang sebelumnya mungkin, yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Itu adalah pedoman objektif daripada profil yang seluruh kebijakan kita itu mengarahnya kepada sana, ya, untuk membangun profil pelajar Pancasila. Tapi kalau secara kalau saya harus langsung bicara secara spesifik, apa kekuatan-kekuatan atau karakteristik mahasiswa ya, mungkin satu level di bawahnya profil pelajar Pancasila. Satu adalah, menurut saya perlu level profesionalisme yang tinggi. Hampir semua perusahaan selalu kritiknya terhadap merekrut anak-anak dari mahasiswa adalah kedisiplinan dalam mengerjakan suatu proyek, kedisiplinan untuk menepati deadline, ya kan, dan kemampuan untuk menggunakan meeting secara efisien, menggunakan waktu secara efisien, itu mungkin satu hal yang akan sangat menjadi kekuatan. Jadi rekomendasi saya adalah untuk mencari kesempatan-kesempatan di mana mahasiswa itu bisa mensimulasi lingkungan pekerjaan yang lebih real gitu. Jadi menurut saya itu satu hal yang harus sangat dikuatkan, profesionalisme dan disiplinan dalam bekerja secara profesional. Yang kedua adalah kepercayaan diri. Menurut saya satu hal yang mungkin bisa ditingkatkan lebih banyak adalah kepercayaan diri untuk mengucapkan pendapatnya, kepercayaan diri untuk bertanya, ya, kepercayaan diri untuk berani menanya tanpa merasa dirinya bodoh, gitu. Karena orang-orang yang benar-benar pinter itu adalah orang yang selalu menanyakan pertanyaan, ya kan? Karena rasa ingin tahu dia sangat tinggi. Jadinya untuk punya kepercayaan diri untuk terus menanyakan tanpa minder, merasa dirinya bodoh karena terus menanyakan, itu merupakan suatu hal yang menurut saya sangat penting untuk dimiliki anak-anak muda kita. Karena kita tidak pernah boleh membendung rasa ingin tahu kita, gitu. Dan yang ketiga menurut saya yang sangat penting untuk dimiliki anak-anak muda adalah ketangguhannya, harus tahan banting gitu loh. Harus senang dikritik karena kritik itu menjadi bekal untuk peningkatan kemampuan dia. Nggak boleh defensif kalau dikritik. Kalau jatuh-jatuh dikit atau gagal-gagal dikit langsung nggak boleh langsung putus asa, langsung quit gitu. Harus punya ya ketangguhan gitu loh, tahan banting. Dan satu-satunya cara untuk menjadi tahan banting adalah untuk dibanting-banting. Jadi untuk melalui beberapa hal yang sulit, tapi dia masih survive gitu loh. Jadi menurut saya
menempatkan diri dalam situasi yang sulit itu luar biasa pentingnya untuk anak muda jadi tambah keker gitu loh. Otaknya itu tambah keker, secara emosional dia tambah keker, udah biasa dibanting-banting. Ya kayak di olahraga gitu kan, semakin kita melakukan olahraga itu menang kalah nggak masalah, tapi kita jadi lebih jago. Betul. Nah sama aja gitu loh buat anak-anak muda. Jadi menurut saya kemampuan dan ketangguhan untuk bisa tahan banting itu sangat penting buat anak-anak muda kita. Dan yang terakhir adalah harus baca buku. Nggak ada cara lain kalau kita mau punya banyak ide, mau punya banyak inovasi, mau punya banyak wawasan yang lebar dan mendalam, itu nggak ada cara lain, harus cinta buku. Dan itu awalnya memang harus dipaksa sedikit gitu. Dan harusnya rekomendasi saya adalah anak-anak muda membaca apapun yang mereka senang. Nggak usah mikirin apa yang orang dewasa kepengen mereka baca, itu nggak penting. Yang penting baca buku. Topiknya terserah apa yang buat Anda senang. Itu akan meningkatkan rasa ingin tahu kita, kemampuan literasi kita, kemampuan imajinasi kita dengan cara yang eksponensial gitu. Jadi cinta dengan membaca buku ya, bukan ngebaca di gadget doang. Baca buku ya, boleh baca buku di gadget nggak masalah, tapi buku yang long form itu menurut saya anak-anak muda yang membaca buku itu punya competitive advantage yang luar biasa dibandingkan yang nggak pernah baca buku. Ya, di dalam dunia kerja, profesionalisme maupun dalam aspek imajinasi, emosional, batin mereka, itu juga mereka punya competitive advantage yang sangat tinggi kalau mereka pembaca. Oke, saya catat ada beberapa poin penting nih ya dari Mas Menteri, teman-teman supaya di sini juga bisa ikut mengulas kembali apa yang dibicarakan oleh Mas Menteri, karena menarik semuanya nih. Yang pertama itu tentang profesionalisme dan juga disiplin. Yang kedua tentang kepercayaan diri. Wah, ini memang isu yang hangat nih Mas Menteri, di mana zaman sekarang ini adanya overthinking, insecure, itu kata-kata yang sering didengar nih Mas Menteri. Maka kepercayaan diri ini saya yakin memang sungguh penting di kalangan mahasiswa dan anak muda. Lalu yang selanjutnya adalah tahan banting. Caranya dengan dibanting-banting. Sangat menarik nih terminologinya. Lalu yang terakhir adalah baca buku, karena buku adalah jendela dunia, sumber informasi, sumber ide. Oke, menarik sekali nih Mas Menteri tentang karakter yang telah disebutkan oleh Mas Menteri. Tapi kembali lagi, tadi Mas Menteri menyebutkan di awal tentang profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi berujung di profil pelajar Pancasila. Nah, kita juga menonton nih Mas Menteri, Festival Kampus Merdeka yang sudah diadakan di bulan Juni ya Mas Menteri. Di situ ada menyebutkan salah satu profilnya adalah kebinekaan global. Nah, boleh dong dijelaskan Mas Menteri, kebinekaan global yang seperti apa sih Mas Menteri yang menjadi visi Mas Menteri nih ke depannya? Ya, kebinekaan itu penting baik secara nasional maupun secara global. Ya, maksudnya kebinekaan global itu adalah bagi anak-anak Indonesia yang pada saat mereka keluar dari sistem pendidikan toh akan berkompetisi dengan talenta dunia. Jangan pernah mikir sebagai anak muda Anda kompetisinya itu cuma di Indonesia. Karena di dunia knowledge economy sekarang dengan berbagai macam inovasi di bidang teknologi, kompetisi Anda bukan di Indonesia. Kompetisi Anda adalah di Indonesia dan di dunia. Jadinya jangan membohongi diri. Ya. Nah, karena ini adalah suatu hal yang sudah keniscayaan, kami menginginkan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini punya perspektif global. Ya. Kita punya banyak sekali kebijakan di mana kita ingin mengeluarkan anak itu dari kampusnya untuk belajar mengenai pulau-pulau lain di Indonesia. Kita ada berbagai macam program yang ingin anak-anak keluar dari Indonesia 1 semester dan keluar. Karena ini menambah perspektif. Menambah perspektif yang akan menambah wawasan mahasiswa untuk satu, berinovasi dan berbakti kepada negara ini. Karena menemukan ide-ide, menemukan konsep-konsep dari luar yang bisa diimplementasikan dalam negeri. Ya. Dan yang kedua, menurut saya adalah permasalahan-permasalahan terbesar kita, Sustainable Development Goals, climate change, dan berbagai macam isu-isu kita adalah bukan isu nasional lagi. Itu semuanya isu global.
Dan kalau anak-anak muda di generasi sekarang tidak belajar berkolaborasi lintas budaya, lintas negara, lintas suku, lintas agama, kita sebagai manusia di planet ini tidak akan bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang udah kritis sekarang, seperti perubahan iklim contohnya. Ya. Jadi untuk anak-anak Indonesia merasa saya orang Indonesia, tapi saya juga bagian daripada humanity, bagian daripada manusia di dalam bumi ini. Itu akan membuat Indonesia naik dan bisa lompat ke masa depan dengan suatu pemikiran yang jauh lebih terbuka, gitu, dan jauh lebih kolaboratif, gitu. Jadinya bangga dengan Indonesia, bangga dengan nasionalisme, ya, mengenal sejarah Indonesia, tetapi terbuka dengan dunia, terbuka karena Indonesia pun tidak bisa melakukan seperti negara manapun tidak bisa sendiri gitu sekarang. Kita membutuhkan semua teman-teman dari berbagai macam negara lain, dari industri di negara lain untuk mensukseskan negara kita. Jadi kemampuan itu kalau kita asah dari sangat muda akan membantu Indonesia lompat dalam kemajuan. Itu yang dimaksudkan. Dan bukan hanya untuk mentoleransi keberagaman, ya, untuk mentoleransi kebinekaan itu harus. Tapi untuk mencintai keberagaman, mencintai kebinekaan. Untuk benar-benar percaya bahwa perbedaan itu adalah suatu, atau keberagaman itu adalah suatu kekuatan, bukan kelemahan. Oke, ini ada suatu quotes yang menarik nih, yang sepertinya cocok nih, Mas Menteri, dengan kebinekaan global. Beauty in diversity. Benar ya, Mas Menteri ya? Menemukan suatu yang indah dalam keberagaman, di mana tidak hanya menghormati dalam negeri, tapi juga mencintai dan juga menghargai kegiatan atau budaya-budaya luar negeri, serta ikut aktif menyelesaikan solusi dan juga permasalahan luar negeri. Seperti tadi disebutkan Sustainable Development Goals ya, Mas Menteri. Ini juga isu yang hangat dan juga harus dikejar untuk segera ditemukan solusinya. Nah, kita beralih ke topik yang juga hangat nih, Mas Menteri, yaitu tentang peran perempuan di STEM atau sains, teknologi, teknik, dan juga matematika. Nah, saya ini kan sebagai salah satu mahasiswa teknik nih, Mas Menteri, khususnya teknik kimia. Ternyata menurut survei ini, Mas Menteri, baru 28% nih perempuan yang bekerja di bidang sains, teknologi, teknik, dan juga matematika. Menurut Mas Menteri sendiri, bagaimana nih Mas Menteri? Dan juga apa peran serta dari program Kampus Merdeka untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang STEM ini? Ya, salah satu topik terbesar di dalam Kemendikbudristek adalah kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender adalah merupakan salah satu prioritas kita. Salah satu terlihat dari kita mengeluarkan Permendikbud pertama mengenai kekerasan seksual. Itu salah satu contoh betapa komitmen kita begitu besar untuk kesetaraan gender di dalam sistem pendidikan kita. Gitu. Kalau menurut saya isu dengan perempuan tidak terrepresentasi di dalam bidang-bidang STEM ini merupakan isu yang serius. Dan alasannya ini terjadi itu ada macam-macam gitu. Ada persepsi dari awal, ada sistemik seksisme yang terjadi dalam institusi-institusi ini, baik pendidikan maupun pekerjaan. Ada juga mispersepsi atau opini budaya mengenai ada karir-karir yang lebih cocok buat laki-laki daripada perempuan. Dan ini adalah mindset-mindset yang harus kita ubah gitu. Harus kita maju ke abad ke-21 di mana mindset itu udah nggak masuk akal lagi gitu. Semua perempuan bisa mengerjakan semua tugasnya laki-laki dan semua pencapaian yang bisa di-achieve oleh laki-laki bisa dicapai oleh perempuan. Dan itu struktur masyarakat kita pun sudah merefleksikan perubahan itu gitu. Banyak sekali, nggak sedikit rumah tangga di mana perempuannya menghasilkan pendapatan yang lebih banyak daripada laki-lakinya gitu.
Dan itu merupakan suatu hal yang akan sangat normal di modern society kita gitu. Jadi sistem pendidikan kita harus mengeliminasi bias-bias ini satu persatu. Kita melihat dari sisi partisipasi dalam pendidikan sudah lumayan baik, ya kan? Pembagian di dalam kampus antara perempuan dan laki-laki yang masuk ke dalam kampus sebagai mahasiswa itu udah lumayan baik gitu. Udah 50, hampir 50-50 ya. Di beberapa tempat lebih banyak perempuan malah dari laki-laki. Tetapi itu tidak berarti tidak ada systemic bias dalam sistem-sistem ini. Di prodi tertentu sama prodi yang lain sangat beda komposisinya gitu. Dan kita harus mengetahui kenapa itu terjadi gitu. Dan untuk mengedukasi masyarakat bahwa paradigma zaman dulu itu udah tidak relevan lagi untuk era sekarang. Jadi itu adalah bagian dari dorongan yang akan kita lakukan gitu. Lalu untuk peran spesifik dari program Kampus Merdekanya ini bisa boleh dijelaskan lebih lanjut nih Mas Menteri untuk peningkatan partisipasinya? Ya, jadinya tentunya dengan Kampus Merdeka ini ada banyak sekali kesempatan untuk bagi perempuan untuk nyemplung ke dalam dunia STEM, gitu. Hampir 40% daripada aktivitas magang bersertifikat dan project studi independent itu hubungannya dengan teknologi. Jadi kalau banyak dari perempuan yang tidak merasa dia di dalam prodi yang tepat atau dia nggak dapat kesempatan di dalam kampus tersebut, dengan adanya kanal magang bersertifikat ataupun melakukan riset, sekarang mereka punya kesempatan gitu untuk menjalani passionnya dia di bidang STEM langsung di dalam industri atau dalam research program dengan dosennya atau dan lain-lain. Jadi ini benar-benar kesempatan selama kita mencoba membenahi systemic biasnya itu, kesempatan untuk perempuan untuk masuk dan menyemplung ke dalam dunia STEM itu dengan adanya berbagai macam kampus merdeka ini akan menjadi menurut saya kesempatan terbesar gitu loh. Jadi kita memberikan celah bagi mereka untuk dan masih mendapatkan full 20 SKS. Oke, baik. Wah, ini saya mendengar Mas Menteri bicara tentang Kampus Merdeka dan juga peningkatan partisipasi perempuan, rasanya mendengar angin segar nih, Mas Menteri. Bagi saya yang belajar di bidang STEM dan juga mendengar dan membayangkan karir saya ke depannya juga dapat dibantu oleh program Kampus Merdeka. Dan pasti teman-teman di sini yang mendengarkan perempuan, wah ini angin segar sekali nih buat kita ini. Oke, nah selanjutnya nih Mas Menteri, untuk mewujudkan mimpi-mimpi untuk terjun ke industri yang sesungguhnya, pastikan dibutuhkan proses belajar yang baik. Nah, seperti Mas Menteri tahu, saat ini adalah masa pandemi, dan kegiatan pembelajaran ini sangat berubah ya Mas Menteri ya. Perubahannya sangat besar, baik itu cara mengajar dan juga cara menerima pelajaran dari para dosen. Nah, menurut Mas Menteri, ada nggak sih Mas tips dan triks buat kami-kami yang masih belajar saat ini, supaya tetap strive for excellence, dan juga tetap berintegritas dalam kegiatan belajar, supaya ya kita dapat menyerap materi dengan baik dan dengan maksimal nih Mas. Iya. Jadi ini konteks pertanyaannya itu dalam konteks PJJ kan? Betul sekali. Sekarang itu gitu. Iya, memang ini masa yang sangat menantang ya. Kita semua udah tahu bahwa kualitas pembelajaran dan kesenangan siswa dan mahasiswa untuk menyimak materi itu sangat berbeda ya pada saat kita melakukannya online versus offline. Ya, kita udah pada rindu berinteraksi secara fisik dan kualitasnya sangat berbeda gitu loh. Dan saya pun menyadari itu karena saya setiap hari juga nge-zoom. Kejenuhan yang kita hadapi terus saja nge-zoom itu merupakan suatu hal yang pasti akan berdampak kepada pembelajaran kita. Gitu, saya yakin. Jadinya net-net adalah dampaknya bisa negatif gitu kan. Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya bisa dilakukan mahasiswa untuk keluar dari kejenuhan itu. Salah satunya adalah untuk dalam skala-skala kecil bertemu dengan 1 atau 2 teman gitu, tapi menjaga jarak untuk melakukan diskusi-diskusi yang masih offline. Itu menurut saya suatu hal yang sangat baik gitu sebagai habit untuk biar secara emosional kita juga masih ter-engage, secara intelektual juga masih tertarik.
Kedua adalah untuk mencoba meningkatkan produktivitas dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang sudah ada. Banyak dari aplikasinya gratis yang bisa digunakan, dan banyak banget productivity tool sekarang, app-app yang gratis yang bisa digunakan mahasiswa untuk meningkatkan efisiensi komunikasi mereka, ya kan, efisiensi riset mereka, bisa meningkatkan juga time management mereka. Itu semuanya ada berbagai macam platform-platform teknologi yang pasti mahasiswa udah lebih banyak tahu daripada saya sekarang, karena setiap generasi mereka jadi lebih jago menggunakannya. Tapi gunakanlah teknologi yang ada, apalagi kalau itu teknologi yang gratis gitu, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jangan semuanya ngerjainnya manual gitu. Jadi coba aja mencari life hack untuk mengotomasi berbagai macam hal yang tadinya kita harus mengerjakan secara manual yang mengambil banyak waktu. Jadinya sekarang ada aplikasi-aplikasi note taking misalnya. Yang dulu tuh note taking pelan banget, tapi sekarang bisa jauh lebih cepat gitu kan. Menggunakan recording function dan lain-lain. Jadi mungkin itu hal yang bisa meningkatkan rasa senang karena kita bisa menghemat waktu. Dan yang ketiga, mungkin rekomendasi saya adalah untuk memastikan bahwa menggunakan waktu ini untuk waktu di rumah, untuk belajar mengenai hal-hal yang mungkin bukan bagian dari kuliah Anda gitu. Untuk baca-baca buku, belajar suatu instrumen yang baru, belajar suatu sport yang baru, ya kan? Hal-hal yang dulu tuh mungkin nggak sempat pada saat kita melakukan offline. Jadinya di masa online ini saya mendengar banyak banget mahasiswa menemukan bakat-bakat yang tersembunyi gitu loh, dan tiba-tiba keluar. Nah itu kan kesempatan untuk juga meningkatkan kreativitas dan merasa kita tuh lebih produktif walaupun di rumah misalnya seharian, tapi kita menjadi jauh lebih jago dalam satu skill yang kita ingin tekuni gitu loh, yang membuat kita percaya diri bahwa oh saya tuh bisa menjadi lebih baik loh kalau saya tekuni suatu bidang atau tekuni suatu skill atau kompetensi. Jadi itu mungkin tips-tips di masa ini yang membuat masa yang sulit ini menjadi lebih menyenangkan gitu. Iya, ini saya relate sekali nih Mas Menteri tentang menemukan bakat terpendam gitu ya. Karena saya pribadi saking lamanya di rumah jadi belajar masak suka masak. Jadi sebenarnya dari kegiatan PJJ di rumah ini banyak hal-hal positif yang bisa didapat, termasuk mengikuti magang Kampus Merdeka dan juga program-program Kampus Merdeka lainnya. Saya senang sekali mendengar visi misi dan juga ambisi serta program-program Mas Menteri kali ini sangatlah bisa membantu para mahasiswa untuk berkembang lebih lanjut nih Mas Menteri. Saya benar-benar senang bisa dapat kesempatan untuk mendengar langsung dari Mas Menteri. Dan ya pembicaraan kita ini sangat hangat dan sangat seru ya Mas Menteri. Saya berterima kasih untuk segala informasinya, segala penjelasannya tentang program Kampus Merdeka dan juga topik-topik yang sudah dibahas. Dan saya Intan Subadri selaku moderator pamit undur diri Mas Menteri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu secara offline atau luring. Amin. Terima kasih banyak ya Mas Menteri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih udah undang saya. Sampai jumpa semua. Ya, sampai jumpa Mas Menteri.